Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa ke-26 tahun A. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Ricardus Heru Subiakto PR. Marilah kita awali Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka Saudara Mari Semua, Puji Syukur nomor 322. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa kembali dalam Ekaristi kita pada saat ini. Kita memasuki hari Minggu Biasa yang ke-26. Kita dibimbing untuk menyadari bagaimana sabda Tuhan mengajak kita semua untuk membangun komitmen dan kehidupan kita, di mana kita telah mengungkapkan janji kita bersatu dengan Tuhan, mengungkapkan janji kita untuk senantiasa berkarya bersama dengan Allah melalui sakramen baptis yang telah kita terima. Maka kita diajak untuk membangun komitmen itu agar apa yang telah kita ungkapkan dalam janji baptis kita hayati dengan sepenuh hati. Maka marilah Bapak Ibu kita siapkan hati, kita awali Ekaristi kita dengan menyadari diri sebagai orang berdosa, maka kita mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita muliakan Tuhan. Kemuliaan pada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi,
Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kekuasaan-Mu menyentuh hati kami, terutama apabila Engkau menaruh belas kasih terhadap kami, dan setiap kali Engkau mengampuni kami. Kami mohon limpailah kami dengan rahmat-Mu, agar kami dengan lancar dapat menempuh jalan menuju tanah perjanjian, serta memperoleh kebahagiaan surgawi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih,
ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaknya kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada para imam kepala dan pemuka rakyat, "Bagaimana pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai 2 orang putra. Ia pergi menemui yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga.
siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Sabda Tuhan dalam Ekaristi hari Minggu Biasa yang ke-26 ini berbicara tentang perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para pemuka jemaat pada saat itu. Tentu perumpamaan ini disampaikan karena adanya sebuah keprihatinan yang ada dalam hati Tuhan Yesus, terutama kepada para pemuka jemaat, di mana perumpamaan itu menggambarkan adanya seorang bapak yang punya 2 orang putra, dan bapak itu meminta kepada anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Kepada yang sulung ia berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu hal yang sama juga dikatakan pada anak yang kedua, tapi jawab anak itu adalah sebaliknya, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi ke kebun anggur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan ini kiranya juga mau mengatakan bagaimana keprihatinan Tuhan kepada para pemimpin jemaat pada saat itu. Entah karena situasi dan kondisi tertentu, mereka tidak bisa mengambil sikap yang jelas. Sudah ada begitu banyak utusan-utusan Tuhan yang diberikan Allah kepada umat manusia. Yang terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi ternyata para pemuka jemaat pada saat itu tidak bisa menerima Yohanes Pembaptis sebagaimana adanya. Karena memang waktu itu Israel sedang dijajah orang Roma, dan para pemimpin Roma meminta kepada pemuka jemaat untuk menjaga ketenangan, menjaga situasi supaya tidak adanya pemberontakan yang muncul atas nama agama. Dan kalau muncul seperti itu, maka para pemimpin jemaat atau pemimpin Romawi akan bertindak keras kepada mereka. Ada suasana tekanan, ada suasana yang memang membuat para pemimpin jemaat pada saat itu tidak mudah untuk bersikap. Tetapi itulah yang diperhatikan Tuhan. Maka Tuhan lalu mengungkapkan perumpamaan itu. Karya Allah melalui Tuhan Yesus sudah menggambarkan dengan sangat jelas, Dialah Sang Mesias, Dialah yang akan menghadirkan kebun anggur yang baru bagi seluruh umat manusia. Tetapi para pemuka jemaat kembali lagi tidak percaya, kembali tidak bisa menerima dengan baik. Meskipun sudah banyak bukti-bukti yang menguatkannya, sudah ada banyak karya Tuhan yang membuktikan bahwa Dia adalah utusan Allah yang sejati. Maka perumpamaan ini menggambarkan bagaimana para pemuka jemaat itu sebagaimana anak yang sulung yang mengatakan iya tetapi tidak berbuat sesuatu. Dan ini yang diperhatikan Tuhan kepada para pemuka jemaat. Justru berbeda dengan para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi, yang pada saat awal dengan dosa-dosa mereka mengatakan tidak menerima tuntunan Tuhan, tetapi akhirnya mereka justru menyesal dan bertobat.
Dan ini yang membuat Tuhan berkenan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kalau kita bicara soal perumpamaan ini, kita bisa bicara soal panjang lebar. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kita melalui perumpamaan itu kita juga diingatkan kembali akan komitmen kita. Terutama komitmen kita akan janji baptis kita. Melalui janji baptis kita sudah menyatakan kesediaan kita untuk bersatu dengan Tuhan. Kalau mengambil dari bahasanya Santo Paulus dalam bacaan yang kedua, dikatakan demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Memang kalimat itu dikatakan untuk jemaat di Filipi. Tetapi ungkapan Santo Paulus ini juga sebetulnya ditujukan pada kita semua. Bagaimana kita juga dipanggil untuk senantiasa sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan dengan Tuhan Yesus. Dan itu sudah kita ungkapkan dalam janji baptis kita. Bagaimana kita membangun komitmen itu? Bagaimana kita memegang teguh janji-janji kita itu? Apakah kita seperti anak yang sulung mengatakan ya, tetapi tidak menjalankannya? Atau sebaliknya kita juga seperti orang-orang tadi, para pungut cukai dan sebagainya yang mengatakan awalnya tidak, tapi kemudian bertobat dan menjalankan perintah Tuhan. Maka melalui sabda ini kita diingatkan kembali akan janji kita, komitmen kita sebagai umat Allah, komitmen kita terhadap dalam diri kita sendiri sebagai murid-murid Kristus. Bagaimana kita menjaga janji kita, memelihara janji kita, menghidupi janji kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak hal yang bisa kita gambarkan, yang bisa kita katakan, yang kadangkala karena kepentingan sesaat, kita lalu meninggalkan janji itu, memilih yang lain dan meninggalkan Tuhan dalam hidup. Entah apapun kepentingan sesaat itu, tapi itu semua bisa terjadi pada setiap orang. Maka melalui sabda ini kita sekali lagi diajak dan dituntun untuk kembali bahwa janji yang kita ucapkan pada Tuhan itu hendaklah kita tepati, hendaklah kita hayati, hendaklah kita pelihara dengan baik. Bukan janji bukan hanya sekedar peristiwa masa lampau, tetapi janji itu sungguh menjadi sebuah peristiwa yang selalu aktual dalam kehidupan kita sehari. Janji itu selalu menjadi sebuah peristiwa yang konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka menanggapi sabda ini, marilah Bapak Ibu kita mohon kepada Tuhan. Semoga sabda-sabda yang kita dengarkan sungguh memberikan bimbingan tuntunan agar kedepannya kita semakin diingatkan kembali. Kalau toh seandainya kita juga pernah meninggalkan janji itu, paling tidak kita bersikap seperti anak yang kedua tadi, bertobat, menyesal, dan kembali kepada Tuhan. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga sabda-sabda yang memberikan bimbingan tuntunan kepada kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak, kita renungkan, kita rasakan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita telah diperkenankan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Melalui sabda itu Tuhan mengajak kita kembali untuk memegang teguh janji iman kita, janji baptis kita di hadapan Allah dan sesama kita. Mari kita tanggapi, kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit antara orang mati, yang naik ke surga setelah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menghidupkan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita
yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mencurahi seluruh umat-Nya, baik pimpinan maupun bawahan, semangat kerukunan dalam Kristus Putranya, agar seia sekata dalam gerak dan tindakan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga Bapa membimbing para pemimpin bangsa-bangsa agar dapat menahan diri dalam perlombaan senjata-senjata penghancur umat manusia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para penanggung jawab dalam masyarakat kita agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan, dan dengan demikian membahagiakan semua orang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang ada di garda terdepan, ya Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus corona. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan daripadamu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah virus corona. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita teruskan doa pribadi kita dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkaulah yang mengendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami kesediaan untuk meneladan kerendahan hati Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. amin. Kita satukan seluruh doa kita dengan persembahan. Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, untuk memenuhi permintaan kami kumpulkan dan kami persembahkan bahan-bahan ini, berkenanlah menerimanya dengan rela sebagai ungkapan rasa sesal dan tobat atas dosa-dosa kami, serta kesediaan kami untuk melayani Engkau dan sesama secara baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Kristus kepala kami, Engkau telah memulihkan segala sesuatu. Engkau pun telah memperkenankan kami ikut menikmati rahmat-Nya yang berlimpah ruah. Meskipun Allah, Ia telah mengabaikan diri dan menumpahkan darah-Nya di kayu salib, guna memperdamaikan segala sesuatu dalam diri-Nya. Oleh karena itu, Engkau mengangkat Dia menjadi Raja semesta alam dan penyelamat bagi semua yang taat kepadanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak diintinya bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separti dan sekuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang ada Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah penuh iman dan harapan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu oleh Roh Kudus. Bapa, beratilah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakan umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam rahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan seluruh doa pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu dan damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab telah pengantaran kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah,
Anak domba Allah. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang untuk masuk ke dalam perjamuannya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang saat ini belum menerima komuni, mari kita doakan doa komuni spiritual bersama-sama. Marilah berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Inilah bukti cinta kasih Kristus. Ia telah mempertaruhkan hidupnya bagi kita, maka kita pun harus mempertaruhkan hidup bagi saudara-saudara kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan sejati, semoga perjamuan surgawi ini membarui jiwa raga kami. Perkenanlah kami setiap kali memaklumkan wafat putramu, ikut serta pula dalam penderitaannya, agar kami pantas pula mewarisi kemuliaannya. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mari kita akhiri Ekaristi kita sapan hati, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, seluruh hidup karya dan perjuangan kita, senantiasa mendapat limpahan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.